Pemirsa Real Market, kembali lagi dengan saya Nofrisal Wahyu dan kita lanjutkan perbincangan kita bagaimana dengan keadaan kondisi regional untuk di pasar Amerika dan yang sebagai referensi Anda untuk investor kali ini. Untuk hari ini ada analisis pasar kita untuk Pak Jimmy. Pak Jimmy melihat dari optimisme di Jepang sendiri. Kira-kira bagaimana pengaruhnya psikologi pasar ini melihat industri dan terutama untuk saham indeks di Amerika? Menurut Pak Jimmy bagaimana Pak? Itu dua indeks yang berbeda ya saya pikir. Nah kalau kemarin untuk Amerika sendiri kita itu dikejutkan oleh data non-farm payroll ya, pembayaran gaji sektor non pertanian di Amerika cukup kuat. Nah ini yang mendorong US cukup terdorong naik pesat ya kemarin ya. Nah kemudian Wall Street sendiri terdongkrak oleh data tenaga kerja yang cukup bagus kemarin. Nah rilisnya kemarin 216.000 di bulan Maret itu meningkat 8,8% dari bulan sebelumnya. Ini yang meningkatkan Wall Street, kemudian Dow Jones juga naik signifikan. Nah, pengaruhnya saya pikir kalau ke industri yang memerlukan tenaga kerja cukup baik. Jadi mungkin ini saham-saham yang diburu nantinya dalam minggu-minggu ini. Bisa dibilang menurut bahasa saya adalah ini Amerika pun sedikit banyak terpengaruh dengan adanya invasinya. Yang kedua, untuk ketika dulu di Irak, sekarang di Libya, apakah juga akan mempengaruhi banyak tentang industri yang ada di Amerika sendiri dan optimisme pasar melihat bahwa Amerika memang dengan adanya perang justru malah saham akan semakin naik, biasanya begitu. Invasi kan berhubungan dengan, kalau kita bicara dengan Timur Tengah berarti kan ada sektor yang perlu diperhatikan di sana. Komoditi tentunya, minyak nomor 1. Jadi saya pikir invasi itu akan selalu berhubungan dengan minyak. Nah kalau minyak dikuasain berarti kan saham-saham perminyakan, industri pasti akan naik, mengalami kenaikan yang cukup bagus. Nah otomatis kita tidak bisa berharap banyak dengan apa pengaruhnya di minyak dengan Indonesia tentunya. Nah minyak dunia minimal ada kita sudah tahu arahnya. Berarti dalam waktu dari bulan kemarin kan sampai 102, 105 itu akan menjadi kenaikan yang signifikan di bulan-bulan berikutnya. Melihat kondisinya pasar saat ini justru malah kita tahu bahwa untuk Indonesia sendiri menunda untuk pembatasan BBM karena melihat bahwa BBM turun. Berarti adanya indikasi bahwa minyak ini sebenarnya ada indikator untuk turun. Kira-kira dari pengamatan Pak Jimmy bagaimana untuk ini? Kalau kita lihat harga premium kan subsidi ya, jadi saya pikir itu kita nggak usah lihat lah. Tapi kalau kita lihat dari orang-orang mungkin masyarakat beli Pertamax itu kan cukup besar ya kenaikannya. Nah kalau kita lihat harga hari ini minyak di 108, jadi saya pikir penundaan impor BBM ya itu sangat tidak logis ya saya pikir. Saya pikir lebih bagus kita berpikir bahwa harga minyak mau turun, nggak mungkin turun, bahkan bisa mencapai level tertinggi kembali di beberapa tahun lalu 140 something ya per barrel. Dengan adanya informasi bahwa di APBN kita saja bisa mengcover bahkan untuk 90 per barrel. Kira-kira untuk harga minyak kita meloncat ke komoditis, kira-kira dari analisis Pak Jimmy untuk pada sampai nanti kuartal kedua, kira-kira kita tahu bahwa kuartal kedua biasanya diikuti dengan inflasi yang sangat tinggi juga. Kira-kira pada poin berapa nantinya komoditas akan naik seperti itu Pak? Minyak ya, kita bicara minyak. Kalau bicara minyak sekarang 108 bukan tidak mungkin 115 itu dalam waktu dekat. Jadi saya pikir kita siap-siap saja ya dengan perubahan harga seperti ini. Apalagi ini menjelang kuartal kedua banyak laporan keuangan ya di tingkat dunia, otomatis perusahaan-perusahaan yang manufacturing dan membutuhkan minyak ya tentunya. Nah saya pikir harga minyak akan kembali melonjak di pertengahan kuartal kedua. Nah kita tidak tahu ya berapa levelnya, tapi saya pikir level logis 115-120 akan tercapai kembali dalam waktu dekat. Adanya kita tahu indikasi minyak ini Pak Jimmy optimis untuk bahkan nanti bisa mencapai ke 115. Perhitungan untuk minyak tentu saja biasanya tetap dengan dolar dan ini akan berdampak juga pada forex untuk di Amerika bahkan untuk di mata uang lainnya. Seperti kita akan bahas itu untuk di segmen berikutnya dengan Pak Jimmy juga tentunya tetap di Real Market. Pemirsa jangan kemana-mana.